Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung kembali dalam ibadah online bersama gereja IFJF Sintang. Suatu sukacita bagi kami jika hari ini kami dapat kembali menyapa semua jemaat Tuhan, walaupun hanya melalui media YouTube. Tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum mulai, saya ingatkan jika persembahan dapat dikumpulkan melalui icon leaders masing-masing, melalui kontak yang kami sediakan, atau melalui rekening bank berikut ini. Dan bagi jemaat yang sudah mengikuti iGrow, mari bergabung dalam iGrow kelas selanjutnya, yang mana kelas akan dilakukan secara online. Bagi jemaat yang tertarik mengikuti kelas ini, silakan menghubungi nomor berikut ini. Dan sebentar lagi ibadah akan segera kita mulai. Mari siapkan hati kita untuk menyembah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami ucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi seluruh jemaat dimanapun Bapak Ibu jemaat Tuhan berada pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita mengalami sukacita yang besar. Setiap kita menanti-nantikan saat ini di mana kita boleh memuji Tuhan bersama dengan keluarga kita, beribadah bersama dengan keluarga kita. Pada pagi hari ini kita membawa hati kita, pikiran kita semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami mau memasuki ruang-Mu yang maha kudus dengan setiap pujian kami, penyembahan kami bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Engkau yang mengambil alih daripada ibadah kami pada pagi hari ini. Dimanapun jemaat-Mu saat ini berada, yang bersama-sama dengan kami dalam ibadah online ini Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau melawat kami dengan kuasa, dengan darah-Mu yang kudus. Biarlah setiap kami dipenuhkan dengan sukacita, sukacita yang berlimpah. Kerajaan Allah datang, kehendak Allah jadi di bumi seperti di surga pada pagi hari ini. Setiap kami mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, berkat sukacita yang penuh melimpah, berkat damai sejahtera yang tercurah atas setiap kami. Karena Allah kami adalah Allah alam semesta yang menjadikan langit bumi dan segala isinya. Hanya bagi Dia pujian, hormat dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah alam semestanya memerintah karena Dialah segala-galanya bagi kita, yang menjadikan langit bumi dan segala isinya. Pada pagi hari ini pujian hanya bagi Raja kita. Yeay.
Kita mau mendeklarasikan good news kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, mari kita angkat Alkitab kita. Kita mau katakan, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. Connect with God, make disciple, people is our mission. Haleluya. Bapa kita yang mengasihi kita, kuasanya yang memulihkan, kerajaannya, kebenarannya, itu menjadi bagian saudara dan saya. Karena Dia sudah menyelamatkan kita. Dialah segalanya. Yesus. Oh haleluya.
taruhkan pada mulut kami Tuhan prophetik yang baru, nyanyian yang baru bagimu, yang menyukakan hatimu Tuhan. Oh Jesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang senantiasa memeluk kami, mendekap kami. Engkau Bapa juga yang memulihkan kami. Kami bersyukur karena kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu itu menjadi bagian daripada setiap kami. Maka setiap umat-Mu, gereja-Mu, pada pagi hari ini lawatan Allah terjadi kepada setiap kami. Roh Kudus Engkau datang menghampiri setiap kami dengan kasih-Mu. Dalam nama Yesus. Engkau Allah kami Tuhan. Engkau Bapa kami. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kebenaran dan kerajaan-Mu bagian bagi setiap kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Thank you Jesus. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya percaya kita sudah menikmati pujian yang begitu indah dan kita sangat bersuka cita dengan itu. Sebentar kita akan membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan hati dan pemikiran kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, sabda Tuhan. Firman Tuhan yang akan menolong kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, yang mengikuti ibadah online gereja IFJF Sintang, kami sungguh boleh dikuatkan. Kami sambut berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya
Kita hari ini dalam keadaan baik adanya karena anugerah dan kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita ambil Alkitab kita, ya, masih dalam tema wisdom, hikmat. Ya, kita membuka satu kebenaran firman Tuhan dari Amsal pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. 2 ayat Bapak Ibu Saudara. Yang sudah menemukan firman Tuhan bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita baca firman Tuhan. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungan melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Yang percaya dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan ini mengajar kita Bapak Ibu Saudara bahwasanya hikmat itu tidak bisa dibandingkan dengan emas, dengan perak, karena dikatakan di sana melebihi emas, ya, melebihi perak untungnya. Dan bahkan dia dikatakan hikmat itu adalah orang yang memperoleh kepandaian. Bapak Ibu Saudara, kita masih diingatkan kembali tentang hikmat ini. Minggu-minggu yang lalu kita belajar juga tentang hikmat, wisdom, bagaimana Raja Salomo tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta jabatan, tapi dia minta hikmat. Ya, karena dengan hikmat dia percaya dia akan memperoleh semuanya itu. Ya, jadi luar biasa saudaraku, Salomo ini raja yang sangat bijaksana, ya. Bukan hanya itu saja, karena dia meminta hikmat, Tuhan berikan dia kekayaan, kemuliaan, dan hal yang lain-lain yang hebat-hebat Bapak Ibu Saudara. Makanya kita belajar hari ini juga bagaimana kita juga perlu hikmat untuk menghadapi situasi-situasi yang terjadi pada saat ini Bapak Ibu Saudara. Ya, terus terang kita masih tetap dalam situasi pandemi COVID, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lihat data ya, terus dinamis, berkembang terus. Tadi sebelum saya menyiapkan khotbah ini, Bapak Ibu Saudara, saya lihat sampai hari ini saudaraku bahwa yang terkonfirmasi COVID ya secara global ya lebih kurang 12,6 juta. Kenapa saya katakan? Karena terus angka ini bergerak terus. Tiap menit bergerak terus saudaraku. Maka saya gunakan lebih kurang. Yang sembuh lebih kurang 7,3 juta saudaraku. Dan ini kan kita lihat bergerak dinamis. Yang meninggal sekitar 562 ribu. Ya, Indonesia juga kalau kita lihat terkonfirmasinya sudah lebih kurang 72.347. Ya, dan yang sembuhnya 33.529, meninggal 3.469. Bapak Ibu Saudara, ya kita diperhadapkan kepada new normal, ya, atau kehidupan dengan kehidupan yang baru, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, ya. Bapak Ibu Saudara, kemarin Kementerian ya Kesehatan mengatakan suatu kehidupan dengan kebiasaan yang baru, ya, new normal Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya kalau kita lihat sebenarnya situasi yang terjadi pada saat ini, ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, itu persis, ya, lebih kurang lah menurut saya seperti yang dialami oleh bangsa Israel, ya, ketika mereka ada di Mesir, ya, 400 tahun mereka ada di Mesir, ya, Bapak Saudara, bukan waktu yang singkat, tetapi mereka menanti untuk pulang. Suatu ketika Musa, ya, Tuhan panggil Musa. Ya, kalau kita lihat, mari kita buka Alkitab kita dalam Keluaran 3 ayat 10. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di Keluaran 3 ayat 10. Musa dipanggil Tuhan dan Tuhan mengatakan ini kepada Musa, saudaraku. Kita baca ya di ayat 10, 3:21. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun
untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Setelah 400 tahun saya katakan, lalu Tuhan mendengar jeritan bangsa Israel di Mesir. Karena mereka dijajah, mereka dipaksa kerja keras, rodi. Jeritannya sudah sampai ke surga dan Tuhan mengutus Musa. Kita sudah baca di Keluaran 3 ayat 10. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat saudaraku di Keluaran 3 ayat 10 ini, ya memang di ayat selanjutnya akan ada tanya jawab Tuhan dengan Musa. Bagaimana waktu itu Musa tidak percaya diri untuk menjumpai Fir'aun. Dan dia merasa dia tidak ada apa-apanya untuk boleh membawa umat yang begitu sangat besar itu. Bagaimana mereka mempercayai saya. Kalau kita lihat ayat selanjutnya terjadi tanya jawab. Cuman kalau kita lihat di Keluaran 3 ayat 10 ini, ya, bahwa di sini sebenarnya tidak ada ya rentang secara spesifik bagaimana perintah ini Tuhan berikan kepada Musa. Nah, kalau kita umpamanya seorang yang bertugas, katakanlah seorang pegawai negeri ataupun pegawai swasta yang berangkat dengan surat tugas, biasanya sangat jelas. Ya, sangat jelas berangkat ke kota A dengan pesawat segini, dengan mobil transportasi darat, maka biayanya, budgetnya demikian. Lalu juga mungkin akan berangkat di hari ini, pulang hari ini. Kalau menginap di hotel sedemikian budgetnya, diatur sedemikian rumah keterangannya. Berangkat tanggal sekian, pulang tanggal sekian, sangat jelas. Nah, kembali lagi kepada Keluaran 3 ayat 10, Tuhan memberikan kepada Musa ya suatu perintah. Dia berkata di sana, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun, bawa pulang umatku. Bawa pulang umatku, dikatakan. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara ya. Ya, perintah Tuhan yang sangat tegas dan luar biasa. Situasi ini lebih kurang saya katakan tadi dengan situasi yang sekarang. Pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu secara jelas kapan berakhirnya. Ya, ketika terjadi di awal-awal ada yang mengatakan bulan Juni, kemudian ada yang mengatakan bulan Juli, ahli-ahli mengatakan bulan September, atau sampai sekarang akhir tahun ini atau 2 tahun dan seterusnya. Ada dosa-dosa yang kita sayangi saudaraku. Ya, ada dosa yang disayangi rupanya. Apa maksud dosa yang disayangi ini pastor? Ya rasanya susah melepas ini. Ya, ada orang yang percaya dengan jimat mungkin. Jimat ini sudah banyak memberikan keberuntungan dengan saya. Susah rasanya melepas ini. Ya, ya, ada contohnya dagangan kita ya yang masih menggunakan pola-pola yang tidak sesuai firman Tuhan, pola-pola kompromi, pola-pola yang tidak benar. Waduh rasanya sayang, kenapa banyak untung yang didapatkan dari ini pastor. Ada dosa-dosa yang disayangi. Bahkan mungkin ada ya suami yang mulai melirik. Ya melirik ke kiri dan ke kanan. Waduh rasanya sayang melepaskan. Atau demikian ada seorang ibu yang mulai tertarik dengan pria yang lain. Bapak Ibu Saudara, muda-mudi yang hidup dalam ketidakkudusan, di dalam perzinahan. Bapak Ibu Saudara, hal-hal itulah yang membuat kita di Mesir. Hal-hal itulah yang membuat kita tidak melihat pertolongan Tuhan, tidak melihat mujizat Tuhan. Sama seperti yang disampaikan Bilangan 14 ayat 11. Bukankah begitu banyak mereka mengalami mujizat di tengah jalan? Bangsa Israel melihat laut terbelah dua. Bangsa Israel melihat Allah mendatangkan burung puyuh untuk mereka boleh menikmati daging. Ya, Allah melakukan banyak mujizat. 10 tulah di Mesir. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Bukankah itu Bapak Ibu Saudara suatu hal yang mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi. Tetapi sepertinya mereka tidak bisa melihat mujizat itu. Mereka tidak bisa mengenang daripada
hal-hal yang luar biasa yang dilakukan Tuhan. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka. Mereka terlalu lama di Mesir. Mereka masih nyan dengan Mesir. Bapak Ibu Saudara, itu kata sederhananya. Mereka masih, waduh ingat, makanan di Mesir enak, kehidupan di Mesir enak. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dengan saya sudah hidup dalam Tuhan, tapi masih mengenang-enang dosa kita, inilah yang membuat kita susah percaya dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini yang membuat kita susah percaya dengan Tuhan. Nah, apalagi saat ini saudaraku di masa pandemi ini. Waduh, Bapak Ibu Saudara, dibutuhkan suatu iman yang kuat percaya dengan Tuhan. Kenapa saya katakan begitu saudaraku? Karena berdasarkan penelitian, saya membaca sebuah artikel, 80% bahwa yang terkonfirmasi COVID itu mereka OTG, orang dengan tidak ada gejala. Sehat-sehat saja. Nah, kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara bahwa musuh sakit virus itu tidak terlihat dan kita tidak tahu dia ada di lingkungan kita. Hanya iman dengan Tuhan yang akan menuntun kita bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan akan tetap tolong. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara saat ini? Kehidupan apa yang sedang terjadi? Dinamika apa yang sedang terjadi? Saya mau berkata kepadamu, kau butuh percaya dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu saudaraku, yang terakhir apa yang akan kita lakukan? Kita buka Bapak Ibu Saudara Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Ya, inilah yang akan kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Sudah dapat Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Ya, firman Tuhan berkata, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Inilah yang akan kita lakukan. Ya, ini yang akan kita lakukan, percaya. Percaya ini gampang-gampang susah Bapak Ibu Saudara. Ya, gampang-gampang susah. Nah, kalau kita berbicara percaya itu, ya bukan berarti harus maunya kita. Aku percaya bahwa usahaku lancar, jadi harus maunya seperti kita. Itu lancar-lancar saya. Aku percaya aku sembuh, maka harus sembuh. Bapak Ibu Saudara, percaya itu adalah berserah bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Itulah percaya. Bahwa apapun hasilnya, bagi orang yang percaya dengan Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan akan tolong dia. Nah, oleh karena itu saudaraku, di era pandemi COVID-19 ini, ya, keadaan rumah tangga, keadaan ekonomi, keadaan usaha, kita percaya kita dituntun Tuhan. Dan terbukti sampai hari ini. Ya, kita tetap boleh menjalani kehidupan kita. Karena anugerah dan kasih Tuhan, mujizat yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan, saya ingatkan saudaraku, para care leader, jemaat Tuhan, siapapun saudara, percaya kepada Yesus, kata di Kisah Para Rasul, engkau akan selamat. Engkau akan selamat dari pandemi ini kalau percaya dengan Yesus. Tidak peduli apa hasilnya, yang jelas Tuhan akan tolong. Bukan seperti maunya kita, maunya Tuhan. Ikutin saja. Ya. Mulut dengan hati itu tidak terlalu jauh, tapi mulut dengan hati sering tidak sepadan. Mulut berkata percaya, hati benar enggak ya? Mulut dengan pikiran tidak terlalu jauh, tapi sering bertolak belakang. Mulut berkata percaya, tapi ya pikiran, waduh ini rasa-rasanya saya berdua sembuh kok belum sembuh. Ya, saya katakan hasil, bukan maunya kita, maunya Tuhan. Tapi yang jelas Tuhan akan tolong kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Bapak Ibu Saudara, saya akan akhir dengan suatu kesaksian. Beberapa hari yang lalu saya melayani dengan istri satu teman, ya, yang kebetulan keluarganya sakit. Waduh, sakit saudaraku, udah lama. Nah,
Lalu dia ketika kita layani keluarga ini dia minta, pastor bisa enggak berdoa untuk keluarga yang di luar kota? Oh boleh, dia sedang sakit dan tidak susah tidur. Lalu lewat video call kita berdoa. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu tidak dibatasi tempat. Ya, walaupun jauh antar pulau. Kita berdoa karena percaya. Saya tantang dia terima Tuhan Yesus. Malam hari itu dia terima Tuhan Yesus. Undang dalam hatinya, mengakui dosanya. Nah, lalu beberapa hari kemudian saya jumpa keluarganya ini berkata dengan kami bahwa ini ya saudaranya ini sembuh. Malam itu dia bisa tidur dan pagi-pagi langsung bawa mobil. Kuasa karena percaya Bapak Ibu Saudara. Saya malam hari itu mungkin tidak merasakan suatu hal-hal yang supranatural luar biasa. Tapi saya percaya Tuhan berkuasa. Nah hari ini yuk mari kita juga akan bernyanyi sebuah lagu ya. Hari ini saudaraku, apapun keadaanmu, apapun situasi hatimu, apapun keberadaanmu, kita harus percaya bahwa Yesus berkuasa. Minta hikmat. Ya, minta hikmat. Lewat perjalanan bangsa Israel ini, minta hikmat. Bagaimana, kenapa mereka gagal? Ya, supaya kegagalan itu, mereka gagal karena tidak percaya dengan Tuhan. Maka yang kita lakukan adalah percaya dengan Tuhan. Sungguh-sungguh. Tidak peduli apa hasilnya, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Haleluya, mari arahkan hati dan pemikiranmu kepada Tuhan. Apapun pergumulanmu hari ini, katakan dengan hatimu, aku percaya kepada Dia. Katakan dengan mulutmu dan pikiranmu. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, saat ku tak mengerti jalanmu, saat ku tak mengerti jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Angkat tanganmu, katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Yang percaya hatinya angkat tanganmu. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Naikkan ini menjadi doamu, doa saya, doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Haleluya. Ku percaya. Katakan, hatiku, hatiku percaya. Hatiku, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, hatiku percaya,
Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan, saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu Saudara. Engkau boleh mengangkat tanganmu, tangan kirimu, dan engkau letakkan tangan kananmu di dadamu. Ikuti saya berdoa Bapa di surga. Pada saat ini kau melihat hidupku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Saya memiliki pergumulan. Katakan Bapak Ibu Saudara pergumulanmu kepada Tuhan. Saya kasih saudara untuk berdoa. Tuhan melihatnya saudaraku. Katakan pergumulanmu kepada Tuhan. Dan katakan Bapa yang baik. Saat ini aku mau berkata kepadamu. Aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu. Saya tidak akan terpengaruh dengan pemikiran yang meragukan saya. Saya tidak akan terpengaruh dengan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Tapi saya akan terpengaruh apa yang dikatakan firman-Mu. Berkati hatimu saudaraku. Bapa yang baik, Kau melihat Tuhan, tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kau tidak akan membiarkan kami Tuhan. Apapun hasilnya Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih kepada Dia. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku percaya. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Dengan sungguh-sungguh katakan hatiku. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Apapun keadaan dan situasi kami saat ini, kami percaya kami ada dalam anugerah dan kasih Tuhan. Tuhan akan tolong kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Blessed is the man who is steadfast under trial and perseveres when tempted. For when he has passed the test and been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. James 1 verse 12. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Bapa di surga. Diberkatilah engkau di tengah-tengah rumah tanggamu, di tengah-tengah pekerjaanmu, sekolahmu, kampusmu, pekerjaanmu, lingkunganmu dimanapun kau berada. Tuhan akan mengangkat kehidupanmu. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang kau kerjakan berhasil.
Biarlah berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan dicurahkan atas kehidupanmu. Dan berkat itu kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, salam. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, bagaimana ibadah pada hari ini? Jika Anda merasa diberkati, silahkan komentar pada kolom komentar di bawah video ini. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk ikut dalam kegiatan iCare. Dan jangan lewatkan juga kegiatan doa di IFJO Sintang seperti yang terjadwal berikut ini. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi semua jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang ingin kami layani atau ingin kami doakan, Anda dapat menghubungi kontak kami yang kami sediakan berikut ini. Itulah semua rangkaian ibadah serta informasi untuk minggu ini. Jangan lupa cuci tangan, gunakan masker, dan ikuti protokol kesehatan yang berlaku agar penyebaran virus COVID-19 segera berakhir. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.